itu dilakukan melalui platform teknologi ini. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah bisa memastikan untuk merekrut guru yang berkompetensi. Dan ini dikunci, sekali lagi, ini yang penting. Kita kan mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen, Bapak Ibu. Artinya, dana yang ditransfer ke sekolah itu hanya boleh diberikan kepada calon-calon guru yang ada di dalam database tersebut. Di luar itu tidak boleh dilakukan transfer. Ya, di luar itu akan ada pelanggaran, sehingga dengan adanya sistem marketplace seperti ini tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut guru honorer lagi karena sudah ada marketplace terbuka. Ya, jadi kita tidak menciptakan masalah di masa depan, Bapak Ibu. Nah, dan kalau seorang calon guru tadi, misalnya guru yang lolos passing grade, ya, sudah direkrut oleh sekolah, confirm, maka otomatis dia akan diangkat sebagai ASN, otomatis menjadi P3K. Ya, jadi ini mekanisme yang sangat efisien gitu pada saat ada posisi terbuka. Karena kan saat ini Bapak Ibu permasalahannya adalah banyak guru mengekspektasi kalau lolos passing grade artinya dia menjadi P3K. Itu kan tidak benar sebenarnya. Ini masalah komunikasi juga, bahwa sebenarnya lolos passing grade artinya dia punya kesempatan menjadi P3K kalau ada formasi yang akan menerima mereka gitu. Nah, ini adalah hal yang sekarang secara otomatis kalau sekolah itu akhirnya setuju, oke, ini saya mau calon guru ini, dan calon gurunya menerima, ya, langsung secara otomatis status ASN-nya menjadi valid, dia menjadi P3K di sekolah tersebut. Dan pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Seperti yang kita bilang tadi, dikunci, hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem, tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Nah, jadi ini adalah sistem ini dan didukung dengan teknologi. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tetapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat. Jadi kami memberikan kemerdekaan dan otonomi kembali kepada sekolah untuk melakukan perekrutan ini. Berikut. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana masalahnya di sekolah-sekolah yang sudah lama mencari guru tapi tetap aja tidak ada. Tentunya marketplace tidak cukup, karena dengan marketplace pasar bebas pun pasti banyak guru yang tidak mau ditempatkan di beberapa daerah yang memang mungkin kurang menarik bagi guru-guru tersebut. Jadi harus ada solusinya juga untuk daerah-daerah yang paling kebutuhan guru di lokasi yang tidak sering diminati guru. Kami sudah menentukan bahwa sekarang kita akan tahun depan akan mengenalkan mekanisme beasiswa dengan ikatan dinas. Jadi beasiswa untuk guru PPG Prajabatan, guru-guru baru yang menerima beasiswa. Nah, ikatan dinas ini akan diperlakukan untuk beberapa tahun. Mereka akan ditempatkan di mana kami merasa itu dibutuhkan. Nah, tapi tentunya ada berbagai macam benefit dari ini juga. Kita akan memberikan insentif dalam karirnya dan lain-lain. Jadi kenaikan kepangkatan yang lebih cepat dan lain-lain. Jadi untuk guru-guru baru yang mau menerima beasiswa, tentunya yang tidak mau menerima beasiswa tidak masalah. Mereka punya kebebasan untuk menentukan sendiri mau daerah yang mana, mau formasi yang mana. Tetapi bagi yang menerima beasiswa dari pemerintah, dia selama beberapa tahun pertama karirnya kita tempatkan di lokasi yang benar-benar membutuhkan guru. Dan ini menurut kami Bapak Ibu kesempatan yang luar biasa juga untuk melatih jiwa sosial guru-guru kita dan juga melatih mereka pedagogi yang lebih baik lagi, karena melatih mengajar di dalam daerah yang tertinggal atau sekolah dengan tingkat literasi yang rendah itu luar biasa untuk pengalaman guru tersebut. Jadi ini adalah salah satu langkah pertama kita. Ya, yang menerima beasiswa itu ditempatkan di tempat-tempat yang kurang diminati paling tidak 3 tahun. Saat ini kami kira-kira kisarannya 3 tahun kita tempatkan. Setelah itu bebas, dia boleh pindah mengikuti di dalam talent marketplace, membuka dirinya di berbagai macam posisi yang dia inginkan. Dan kami akan juga menyediakan insentif kenaikan pangkat lebih cepat bagi guru-guru yang memilih daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang punya tingkat literasi yang rendah atau daerah yang tidak diminati gurunya. Halaman terakhir adalah
tindak lanjutnya apa? Apa perubahan yang dibutuhkan untuk mencapai ini di tahun 2024? Yang terpenting adalah perubahan RPP manajemen ASN. Ini benar-benar langkah yang sedang dikerjakan lintas kementerian untuk melakukan perubahan ini. Bahwa agar formasi guru itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, ya, itu langkah pertama di dalam RPP ini. Seleksi guru masuk ke marketplace tersebut, ya. Dan kabar gembira Bapak Ibu, kalau kita melakukan dengan mekanisme seperti ini, real time recruitment, artinya tes seleksi pun tidak harus dilakukan secara gelondongan, misalnya 2 kali setahun. Kita bisa mempunyai testing center di mana-mana yang di kapanpun guru-guru honorer atau guru lain yang ingin melalui tes ini bisa untuk lolos seleksi sehingga dia bisa masuk ke dalam talent marketplace-nya. Ya, jadi tidak ada sekat-sekat waktu dalam melakukan berbagai macam implementasi ini. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi ini RPP manajemen ASN ini yang sedang dikerjakan lintas kementerian. Dan yang kedua, perubahan terbesar yang harus dilakukan adalah DAU grant kepada yang spesifik untuk pembayaran guru P3K yang ditransfer langsung ke sekolah. Ini mekanisme sama persis seperti dana BOS, tapi yang ini dilakukan DAU. Kalau dana BOS DAK. Ini DAU yang ditransfer ke sekolah dan dipagu hanya untuk membayar gaji dan tunjangan guru yang terregistrasi di database tersebut. Guru lain tidak boleh diberikan gitu. Dan ini tentunya akan rekening terpisah dari dana BOS biar dari sisi pemantauan akan jauh lebih mudah. Dan tentunya ini semua akan didukung melalui teknologi pembangunan sistem marketplace yang sedang dibangun dan dirancang sekarang, sedang didesain. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana mencapai ini butuh waktu sangat lama, 6-8 bulan kami memperdebatkan dan mencari solusi dengan berbagai kementerian, dan tidak mungkin akan bisa tercapai kalau tanpa dukungan 3 kementerian lainnya tadi. Jadi saya ingin mengucapkan apresiasi saya kepada 3 kementerian yang benar-benar mendukung dan berpikir terbuka bagaimana bisa menuntaskan permasalahan ini. Tanpa 3 kementerian itu tidak mungkin kita bisa mencapai kesepakatan ini untuk maju ke depan. Off dulu yang sekarang selesaikan, masih ada P1 yang belum jelas nasibnya, yang kemarin sudah sempat dinyatakan lolos tapi kemudian dibatalkan formasinya dan lain sebagainya. Mari kita juga menghormati mereka yang sudah mengupayakan semaksimal mungkin, dan kita tahu bahwa ada sejumlah persoalan misalnya dengan mata pelajaran yang sama, formasi di kabupaten tetangganya kosong, dan kemudian di daerah tempat beliau masih sudah penuh, tapi di daerah di tetangga sebelahnya kosong, kan itu bisa dimasukkan. Berarti kan perlu sinergi data, dan saya pikir seharusnya konsolidasi data Dapodik itu kan akan nampak, jadi kelihatan. Itu relatif mempermudah kalau untuk yang udah masuk kualifikasi. Seperti P1 itu kan sebenarnya sudah masuk kualifikasi. Jadi membantu Bapak Ibu sebenarnya untuk mempermudah itu tadi. Yang itu saran saya. Jadi kemudian satu sisi kan gini, honorer yang ada tidak boleh digeser posisinya, tapi sisi lain yang ini luntang-lantung nggak jelas. Akhirnya di antara mereka ada yang akhirnya kekurangan jam karena di tempat mereka mengajar sudah diisi oleh P3K yang baru yang menempati posisi situ. Terus kemudian ketika mereka kekurangan jam, kan mereka punya standar minimal jam yang harus dipenuhi, atau di antara mereka ada yang sudah di PHK karena full sudah posisinya. Di antara mereka ada yang akhirnya harus mengajar mata pelajaran lain. Nah, yang begini ini menurut saya mari kita selesaikan. Mudah-mudahan sih seperti tadi disampaikan 6 bulan selesai ya Mas Nur ya. Mudah-mudahan dalam 6 bulan bisa diselesaikan sambil menyiapkan tadi usulan sistem baru yang oleh Mas Menteri tadi disampaikan, sama seperti Bu Hima, saya mengusulkan namanya diganti. Salah satu ilmu itu bisa berkah dan bermanfaat adalah ketika kita memuliakan guru. Tolong diganti, jangan disebut marketplace. Nggak enak gitu dengarnya, karena meskipun itu tahu itu daerah tempat kita memasarkan guru-guru itu, karena yang dipasarkan guru-guru nanti khawatirnya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Jangan sampai masuk ke situ lah. Jadi tolong dipilihkan diksi yang lebih plus ya. Dan kemudian memastikan juga, karena ini kan kita memberi waktu yang lama diselesaikan, kemudian yang baru nanti cut off yang baru dimulai dari nol lagi, adalah menyiapkan bagaimana supaya dia datanya sinkron dengan Dapodik.
ketika tidak sinkron dengan Dapodik itu nanti akan menimbulkan masalah, Mas. Jadi memang pertama dengan Dapodik, kemudian juga pastikan siapa yang mengkonfirmasi dan verifikasi data yang masuk ke talent pool tadi, kemudian siapa yang menentukan masa kontraknya, siapa yang bagaimana peran Pemdanya, karena ini langsung kan, karena ini langsung proses terjadi, sementara Dinas Pendidikan punya tugas untuk melakukan pembinaan. Nah, ketika ini proses langsung rekrut, ini kan tetap harus ada pembinaan dari pemerintah daerahnya. Terus kemudian juga harus memastikan bahwa lamanya kontrak dan lain sebagainya itu pasti. Jadi harus ada kepastian hukum juga bagi mereka. Siapa yang punya kewenangan? Karena kan ini sebenarnya kontraknya dengan pemerintah pusat yang melakukan rekrutmennya sekolah. Siapa yang menentukan kualifikasi bahwa dia akan katakanlah kontraknya setahun, 3 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya.